Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kembali lagi di pembelajaran tematik bersama Bu Nita di tema yang kelima, muatan pembelajaran IPA, subtema kedua dan ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga simbiosis. Sudah siap ya semuanya? Anak-anak, materi kita yang pertama yaitu rantai makanan. Ada yang tahu apa yang disebut dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Jadi pada rantai makanan, masing-masing makhluk hidup mempunyai posisi atau perannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai produsen, biasanya ditempati oleh tumbuh-tumbuhan karena mereka dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian ada yang berperan sebagai konsumen. Ada juga yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Nah, kemudian akan kembali lagi kepada produsen. Kalian perhatikan baik-baik ya, contoh yang akan Ibu berikan. Di sini Ibu punya rumput atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian Ibu punya belalang, katak, ular, elang, dan fungi atau jamur. Kita akan bentuk rantai makanan dari tumbuhan dan hewan yang sudah kalian lihat barusan. Dimulai dari produsen, ya, selalu diawali dengan produsen atau tumbuhan, atau di sini adalah rumput. Kemudian produsen ini nanti akan dikonsumsi oleh konsumen tingkat pertama, yaitu belalang. Jadi belalang kedudukannya adalah sebagai konsumen tingkat pertama. Biasanya konsumen tingkat pertama adalah herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian belalang akan dimakan oleh katak. Katak di sini berperan sebagai konsumen tingkat kedua. Nah, konsumen tingkat kedua ini akan dimakan oleh konsumen tingkat ketiga, yaitu ular. Jadi katak akan dimakan ular. Dan ular akan dimakan oleh konsumen tingkat keempat, yaitu elang. Nah, elang ini nantinya pasti akan mati dan diurai oleh dekomposer atau pengurai, yaitu bisa jamur atau juga bakteri. Nah, nanti hasil dari penguraian akan berfungsi sebagai nutrisi untuk produsen menghasilkan makanannya kembali. Bagaimana? Sudah ada gambaran ya tentang rantai makanan. Jadi siklus ini akan berulang, peristiwa makan dan dimakan ini. Nah, perpindahan energi atau aliran energi pada rantai makanan dimulai dari energi matahari. Kenapa energi matahari? Karena dengan bantuan energi matahari lah tumbuhan dapat berfotosintesis dan menghasilkan makanannya sendiri. Yang nantinya energi dari tumbuhan akan berpindah ke hewan yang mengonsumsinya. Nah, kemudian dari konsumen tingkat pertama akan pindah energinya konsumen ke tingkat kedua dan seterusnya. Nah, kemudian kumpulan rantai makanan yang ada di ekosistem bisa membentuk jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan. Nah, supaya lebih jelasnya kita lihat ya ilustrasi berikut ini. Jadi misalkan di sini Ibu punya dua produsen nih, ada rumput ya atau padi atau apa saja yang pasti tumbuh-tumbuhan hijau, kemudian dikonsumsi oleh tikus, belalang dan juga ulat. Dan tumbuhan yang di atasnya juga dikonsumsi oleh ulat dan juga belalang. Ya. Itu adalah konsumen tingkat pertama. Jadi tikus, kemudian belalang dan ulat adalah konsumen tingkat pertama. Kemudian ulat dimakan oleh ayam, belalang juga dimakan oleh ayam. Nah, ayam ini adalah konsumen tingkat kedua. Dia memakan konsumen tingkat pertama yaitu ulat dan belalang. Kemudian tikus dimakan oleh ular dan juga elang, ya. Jadi tikus bisa dimakan ular, bisa juga dimakan oleh elang. Kemudian belalang dimakan oleh katak, ulat juga bisa dimakan oleh katak.
Ayo coba terus apalagi ya kira-kira. Kira-kira ayam dimakan oleh siapa ya? Ayam dimakan oleh ular. Nah, ayam juga bisa dimakan oleh elang. Lalu katak bisa dimakan oleh ular. Nah, nantinya ular ini akan dimakan oleh elang. Jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan atau saling berhubungan. Bagaimana? Sudah cukup jelas antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Kita masuk ya ke materi kita yang terakhir, yaitu simbiosis atau hubungan antar makhluk hidup. Materi kita yang terakhir yaitu simbiosis. Simbiosis merupakan sebuah hubungan antara makhluk hidup. Simbiosis dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan yang terakhir yaitu simbiosis parasitisme. Yuk kita bahas satu persatu beserta contohnya ya. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi yang satunya untung dan satunya lagi juga untung. Nah, contohnya adalah kerbau dan burung jalak. Apa sih keuntungannya? Burung jalak mencari kutu di badan kerbau. Keuntungannya si burung jalak ini mendapatkan makanan, yaitu kutu dari kerbau, dan kerbaunya mendapatkan keuntungan karena kutunya menjadi hilang. Nah, itu disebut dengan mutualisme, saling menguntungkan. Atau bisa juga contohnya yaitu bunga dan kupu-kupu. Bunga mendapatkan keuntungan dari kupu-kupu karena dibantu penyerbukan. Sedangkan kupu-kupu sendiri diuntungkan karena mendapatkan bahan makanan berupa nektar atau sari bunga untuk kehidupan dari kupu-kupu. Nah, itulah yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya, tumbuhan anggrek yang menempel pada tumbuhan inang atau induknya. Jadi, kalau pada komensalisme ini, satunya untung, satunya tidak untung dan tidak rugi. Nah, contohnya tumbuhan anggrek ini diuntungkan karena mendapatkan tempat tinggal di pohon tersebut. Tapi pohon tersebut juga tidak rugi dan juga tidak untung. Nah, itu yang disebut dengan komensalisme. Atau contoh yang kedua adalah pada ikan hiu dan ikan remora. Nah, ikan remora ini kan ngikut ya di belakangnya si hiu ini ya, di sekitar badannya hiu ya. Nah, ikan remora ini diuntungkan karena mendapatkan sisa-sisa makanan dari si hiu ini dan juga mendapatkan perlindungan. Tapi si hiunya ini tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Jadi ini yang disebut dengan komensalisme. Dan yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini yang satu untung dan yang satunya rugi. Contohnya benalu dan pohon mangga. Jadi benalu mendapatkan keuntungan karena mendapatkan tempat untuk hidup dan juga menghisap zat makanan dari pohon mangga. Sedangkan sudah pasti pohon mangganya akan dirugikan. Selain benalu, ada juga tumbuhan tali putri. Nah, itu juga merupakan benalu yang hidup subur dan menghisap zat makanan dari pohon inangnya atau yang ditumpanginya. Sedangkan untuk contoh lainnya, kutu pada kepala manusia. Ya, ini juga disebut dengan parasit karena si kutunya menghisap darah dari manusia, mendapatkan keuntungan ya kutunya ini, dan sedangkan manusianya dirugikan. Nah, itulah contoh dari simbiosis dari mulai mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Sudah cukup jelas ya semuanya ya. Silakan nanti kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan. Tetap semangat teman-teman semuanya. Ya, mudah-mudahan kita cepat bertemu kembali di sekolah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.